Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, Gimana kabarnya? Siang, Bu selamat Lili. siang. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang ini kita bertemu lagi ya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang profil pelajar Pancasila, tentang pembelajaran yang memerdekakan. Sekarang kita belajar tentang TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi. Nah, sebelumnya kita sebelum kita belajar kita santai-santai saja dulu karena sudah terlalu banyak materi yang sudah masuk jadi kita perlu santai-santai sejenak. Nggih, Nggih. Siap. Nggih. siap. Kita mau ngapain kira-kira ya? Kita senam wajah saja. Senam wajah. Monggo, tidak apa-apa. Oke, Ibu oke, oke. instruktur, gak apa-apa. Instruktur senamnya. Kita senam wajah. Kita mulai dengan menyebutkan huruf-huruf yang membuat wajah kita berubah. Ya, kita bersama-sama memulai dengan menyebutkan huruf A dengan A, lantang. A. siap. A. A, A, Kita sebutkan huruf O. O. O, Kita sebutkan huruf apa lagi ya Bapak Ibu? Kita sebutkan huruf I. I. Nah, gitu. Biar semua bisa senyum ya. Gimana gimana? Sudah bisa sumringah ini kayaknya. Nggih, Nggih. sudah. Terima kasih. Nggih. Sekarang saya mau bertanya untuk Pak Arifin dulu. Pak Nggih. Arifin selama ini apa aktif ini memberikan tugas-tugas anak-anak selama daring? Nggih, Bu. Tugasnya Eh, apa Pak? saya aktif. Jadi selama adanya pandemi COVID-19, kemudian pemerintah memberikan edaran bahwa kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, maka kemudian cepat-cepat sekolah membuat platform pembelajaran yang berupa Google Classroom, sehingga pembelajaran itu dapat dilaksanakan di situ. Semua sudah baik memberikan materi, memberikan tugas, kemudian membuat kuis dan sebagainya itu di situ, Ibu. Menggunakan Google Classroom, nggih. Nggih, betul. Sudah berarti. Kalau untuk Bumunya sendiri gimana? Sudah kenal dengan Google Classroom juga? Ya, kalau di sekolah saya yang digunakan pakai Google Classroom. Oh, nggih, sama berarti nggih. Ya, sama. Karena yang paling ringan kan itu. Kalau kita pakai Google Meet ataupun Zoom, kasihan siswa. Rata-rata kan anak yang sekolah di SMK kan menengah ke bawah. Gitu. Kalau di tempat saya seperti itu, kalau di tempat panjenengan kados pundi? Mungkin ini apa kendala di kuota, nggih. Iya, kuotanya. Kadang itu aja kita harus mengalah. Kalau belum mengerjakan, silahkan ke sekolah. Kalau nggak ada kuota, silahkan ke sekolah. Seperti itu. Padahal mereka untuk ngegame itu bisa ya, Bu ya? Bisa. Tapi untuk sekolah rasanya kok sulit ya, anak. Nah, itu mungkin mereka beli kuotanya hanya untuk game, Bu. Bukan untuk belajar, Bu. Betul. Bisa jadi. Betul, betul. Nah, untuk itu kita siang ini belajar tentang literasi digital. Salah satu yang Bapak Ibu tadi sebutkan itu contoh dari literasi digital. Literasi digital itu apa? Nah, kita scroll ke yang kedua, slide kedua. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Jadi di sini artinya kita
bagaimana bisa memanfaatkan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang jenengan tahu sendiri sekarang perkembangan TIK itu sudah sangat pesat. Jadi mau tidak mau kita guru wajib bisa menggunakan literasi digital. Nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih, betul. Untuk yang selanjutnya langsung saja itu tadi pengertiannya. Langsung ke slide ketiga ada komponen-komponen TIK. Nah, di sini kalau dari komponen-komponen ini ada yang namanya perangkat keras, hardware. Hardware ini biasanya kalau nyenengan itu tahu ya mungkin flash disk atau mungkin kabel data atau mungkin Kabel olor, Bu. prosesor. Bukan, Pak. Kalau itu itu juga sih termasuk perangkat keras, tapi itu bukan masuk ke TIK, Pak, itu, Pak. Itu yang termasuk hardware atau perangkat kerasnya yang terlihat nyata itu perangkat keras, nggih. Kalau yang perangkat lunak atau namanya software, software itu kita bisa contohnya software apa kira-kira ya Bapak Ibu ya contohnya software ini Microsoft Office Nggih. atau Photoshop. Prosesor. Nah, nggih. Pokoknya yang ada di dalam kalau bukan laptop, komputer nyenengan, itu yang namanya software. Kemudian yang ketiga ada infoware atau yang dinamakan infoware itu suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Jadi itu yang dimaksud adalah datanya. Kalau yang keempat ada fireware. Media tempat penyimpanan permanen. Jadi itu tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di komputer itu namanya fireware. Kalau nyenengan mungkin kemarin-kemarin belum tahu, ini yang dinamakan fireware. Yang terakhir itu ada brainware. Nah, brainware itu yang karena namanya sudah brainware berarti arti dari brain itu otak, itu berarti komponen yang paling penting dari teknologi informasi. Tanpa adanya brainware, maka komputer tidak dapat beroperasi karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah hanya untuk penunjang ke ini usernya tadi. Jadi brainware itu intinya. Jadi kalau tidak ada brainware, percuma komputernya tidak bisa digunakan. Itu komponen-komponen TK. Lanjut kita ke peran-peran teknologi informasi dan komputer dalam pembelajaran. Peran-perannya tadi sudah saya kerucutkan jadi 5. Peran-perannya itu 1 sebagai infrastruktur pembelajaran. Jadi TIK ini sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital, dengan begitu proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi dengan adanya kita menggunakan HP misalnya atau laptop, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja kita mau. Seperti sekarang kita bisa belajar siang hari. Kalau biasanya sekolah itu hanya ada pagi hari, kita sekarang bisa belajar pada siang hari. Itu yang dimaksud dari infrastruktur pembelajaran. Jadi artinya para murid itu tidak harus terpaku pada belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Bisa saat senggang, bisa di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka masing-masing. Yang kedua, perannya sebagai sumber bahan ajar. Nah, sumber bahan ajar selain buku, kalau dulu belajarnya hanya lewat buku, kalau sekarang itu anak-anak kalau dikasih soal itu langsung masuknya ke Mbah Google. Nggih. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Langsung bilang ke Mbah Google. Mbah Google apa akhlak Mbah Google itu.
Dan itu sudah langsung keluar. Itu artinya TIK itu bisa sebagai sumber bahan ajar, tapi kita juga harus tahu sumbernya itu harus sumber-sumber yang benar-benar terpercaya. Jadi meskipun TIK itu sekarang sudah sangat berkembang pesat dan sebagai sumber bahan ajar yang kita juga bisa gampang mendapatkan, tapi kita juga harus tahu, kita harus bisa mensortir sendiri, memilah sendiri itu sumbernya benar-benar terpercaya atau tidak. Itu peran yang kedua. Terus peran yang ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Jadi yang dimaksud di sini pembelajaran tidak harus menggunakan papan tulis dan kapur yang gurunya juga sampai bajunya kotor kena kapur. Nah, di sini yang dimaksud sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, Bapak Ibu. Kini proses belajar mengajar telah didukung TIK. Jadi, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK akan membuat proses belajar mengajar itu lebih inovatif dan menyenangkan. Kita bisa melihat film, kita bisa melihat, kita bisa ini apa streaming, kita bisa ya intinya pembelajarannya itu lebih menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal lebih efektif dan modern karena kita harus mengikuti perkembangan zaman sekali lagi. Nah, itu yang ketiga. Untuk yang keempat sebagai media belajar online. Sebagai media belajar online, artinya ya seperti tadi kita bisa belajar lewat channel YouTube, kita belajar bisa lewat website, bisa lewat blog, bisa lewat channel apapun belajar online. Kita bisa seperti ini, kita bisa sharing dengan teman-teman kita bisa sharing dengan Bapak Ibu guru kita hanya lewat online. Itu peran TIK yang keempat. Yang kelima, sebagai sumber informasi penelitian. Nah, kalau untuk penelitian kita bisa membuat selain kita mengambilnya dari buku karena mungkin buku itu sekarang sudah susah didapat, kita bisa mencari buku itu lewat e-book. Artinya penelitian masih bisa dilakukan meskipun buku itu misalnya sudah punah, tapi masih ada e-booknya. Itu salah satu peran-peran TIK dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kita scroll selanjutnya. Setelah peran, ada macam-macam platform digital yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Platform-platform. Nah, di sini yang saya tanyakan tadi. Jadi Bapak Ibu bisa yang biasanya mungkin menggunakan Google Classroom, itu selain itu di sekolah saya itu juga menggunakan Edmodo. Jadi hampir sama sih tampilannya seperti Google Classroom. Atau jenengan mungkin pernah dengar Quizzes. Oke, dengar Nah, Bu. juga bisa. Itu untuk membuat kuis untuk anak-anak. Atau Moodle. Nah, Moodle yang selama ini kita pakai di LMS, itu kita menggunakan Moodle. Rumah belajar, ruang guru, sekolahmu, kelas pintar, Zenius, dan banyak-banyak macamnya itu merupakan aplikasi Bapak Ibu. Jadi kita bisa dengan mudah mendownload itu, kita bisa dengan mudah menggunakan itu dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dalam pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini saya eh, akan memberikan contoh salah satu cara menginstal aplikasi. Kalau misalnya, kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sudah pasti tahu, ini mungkin untuk kita cara menginstal. Kalau di sini saya membuat contoh cara menginstal aplikasi Rumah Belajar yang kemarin sudah kita dapatkan. Cara-cara menginstalnya,
kita pastikan, pertama kita pastikan smartphone atau HP kita itu Android-nya itu sudah bagus. Jadi kalau misalnya jenengan memakai HP yang bukan Android, kalau saya menyebutnya itu HP tungkling buat SMS-an tok, Jadul, itu Bu. iya, itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi harus menggunakan HP Android. Kalau misalnya HP-nya jadul, paling cuma bisa SMS sama telepon. Nah, di sini pastikan HP-nya itu Android. Speknya juga. Terus yang kedua, temukan dan jalankan program Play Store pada HP atau gawai Anda yang gambarnya seperti segitiga. Itu Play Store, setelah jenengan buka Play Store, jenengan langsung bisa cari rumah belajar. Nanti akan ketemu seperti gambar yang sudah saya share itu ya. Itu aplikasi rumah belajar. Nah, setelah eh, ketemu aplikasinya, jenengan bisa langsung jenengan klik dan diinstal. Setelah diinstal, ditunggu sampai selesai pemasangannya. Jika sudah, maka dibuka. Nah, di dalam aplikasi rumah belajar itu sendiri banyak sekali eh, yang bisa kita manfaatkan. Ada itu bahan ajar online, ada juga yang namanya bank soal, ada juga yang namanya ini setiap mapel itu semuanya juga ada di situ. Itu salah satu platform digital yang sekarang lagi kita pelajari Bapak Ibu. Itu mungkin pembelajaran kita siang ini atau sharing-sharing kita siang ini. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa teknologi ini semakin lama itu semakin berkembang. Jadi bagaimanapun kita sebagai guru atau sebagai pengajar, kita tidak boleh ketinggalan sama yang anak-anak kita. Kita tidak boleh ketinggalan, kita tidak boleh gaptek intinya. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Apa ada yang ditambahi atau ada yang ditanyakan dari Bapak Arifin atau Bu Muya? Silakan. Oke, terima kasih atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali, sangat jelas, simpel dan mengarah. Oke, ini saya kebetulan belum pernah belajar model, Bu. Itu memang di YouTube itu sudah banyak, nggih. Maksudnya untuk tutorial-tutorial atau bagaimana itu ada aplikasi khusus atau bagaimana, Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Moodle itu memang ada aplikasi khusus. Tapi kalau menurut saya Moodle itu hampir sama seperti Google Classroom. Kita bisa membuat materi yang bisa kita jadwalkan, kita bisa membuat soal yang bisa kita jadwalkan dan itu kita kalau di Google Classroom kan kita bisa misalnya membatasi soal ini dari sekian sampai jam sekian. Nah, sama seperti di Moodle juga seperti itu karena kemarin pada saat ini ujian akhir semester atau ulangan akhir semester kemarin itu kebetulan anak-anak menggunakan Moodle dan alhamdulillah lancar, tidak ada kendala gitu, Bapak. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Dari Bu Muya Saro gimana Bu Muya? Apa Bu Muya pernah menggunakan pembelajaran dengan TikTok? Belum. Itu enggak usah diajarkan, anak-anak sudah bisa, Bun. Otomatis itu. Itu juga mungkin sepertinya kita perlu belajar, Bu. Kita perlu belajar PD untuk membuat pembelajaran dengan menggunakan TikTok, Bu. Kemungkinan iya. Namun kayaknya kok kurang pas ya. Anak-anak Ya nggak mungkin usah diajari itu sudah bisa itu.
Ya mungkin lagunya diganti itu Bu. Kita ganti lagu-lagu dengan sholawat mungkin Bu. Ya bisa juga itu. Iya. Gimana menurut Tapi Pak Arif gimana? Bagus Bu. Tapi ya jangan joget-joget itu Bu. ya. Oke. Artinya Sudah kayak semacam apa namanya, ada kata-kata misalkan motivasi, kemudian quotes-quotes, baru dikasih backsound sedih dan sebagainya. Itu melalui TikTok kan sudah banyak marak sekarang. Anak-anak sudah banyak mendownload malah di TikTok kemudian dijadikan status WA. Nah, itu nggih. Intinya anak-anak sekarang itu kan sepertinya lebih canggih daripada gurunya gitu loh, Pak. Oke, tapi Jadi guru jangan sampai kalah loh. kita tidak boleh anak-anak gitu kan nggih. Oke. Sudah jelas nggih? Oke, Sudah sangat sangat. jelas Bu. Oke, Iya, sangat sudah jelas. sangat Kami jelas. senang. Terima kasih. Nggih, terima kasih untuk sharing kita siang ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah Amin. pandemi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.